Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kurang keras. Apa kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Natal ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk merasakan Natal Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau melompat, kami mau menari, kami mau bernyanyi lebih keras lagi Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus, tepuk tangan yang terbaik. Amin. Berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang termais di kanan, kiri, depan, belakang. Yes. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus sekali lagi. Woo! Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Berilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Gloria, sekali lagi. Muliakan Tuhan, yang keras. Amin. Muliakan Tuhan. Dari pulau benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Yes.
semuanya katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Inilah Bapak Ibu saja yang bernyanyi haleluya, amin. Haleluya, amin. Kurang keras. Amin. Yes. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin. 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 Beri tepuk tangan serah-serah pada Tuhan Yesus. Saya percaya kemarin GBI Gunung Padang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Mari kita sembah Dia. Syukur Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
segera ku nyatakan, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan kesungguhan hati kami berkata, Tuhan, Kau Allah Immanuel Tuhan. Sekiaralah bayana ya, sekiaralah Bapak. Bapakku datang Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita mulai dari awal lagu ini dengan kesungguhan hati kita bernyanyi. Sekiaralah bayana. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia. Engkau yang patut disembah, jangan ada yang berdiam diri. Sembah Dia, karena Dia yang patut ditinggikan, yang patut disembah. Haleluya Tuhan, berterima
kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Sekarang apa ya, sekarang apa. Terus sebahagia sekarang apa ya naya sekarang apa ya sekarang apa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Sekarang apa yang sekarang terus ya Allah yang telah menang dengan kita teman. Sekarang terus masuk dalam hadiratnya, terus Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang apa yang sekarang apa yang Immanuel, Engkau besertaku. Dengan lembut kami berkata Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi kami berkata Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, buktikan
Immanuel. Oh, beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Oh, sekarang apa ini? Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Malam yang indah, cahaya
biasa sekali talenta mereka. Semoga dalam hidup mereka menjadi berkat. Amin. Kita persiapkan untuk candle service. Untuk Bapak Ibu silakan mengambil HP-nya lalu menyalakan flashlight atau lampu kamera. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya persilakan Bapak Gembala untuk maju ke depan. Amin. Holy night, the stars are brightly shining over the safe bird. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. For your need, oh, heed the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Bertepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk mematikan kembali live. Bapak Ibu masih berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosana, 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 Hosana.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita mulai dari awal. Oh. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, layak Dipuji disembah, Amin. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahta Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi sembahkan, katakan layak Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tangan kita sama-sama sebagai penyembahan kita atas raja, segala raja yang kita sembah. Berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lembut lagi, katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang. Dengan segenap hatimu katakan yes. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
Tiba waktunya buat kami untuk duduk di belakang. Sekedar momen Natal yang kami rayakan hari ini, tetapi inilah waktunya Tuhan untuk Tuhan menyampaikan isi hatimu lewat Natal tahun ini. Engkau yang sangat mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bisa berada di rumahmu untuk kami menikmati Natal. Dan kami boleh menikmati di penghujung akhir tahun ini ada di rumah Tuhan. Bapa, sampaikan isi hatimu. Kami siap untuk mendengar. Dan namamu tahu segala roh yang bukan dari Tuhan, roh apapun itu yang bukan dari Yesus, dengar baik pagi ini, saat ini, keluar dalam nama Yesus. Kami hanya persilahkan Roh Kudus Tuhan bekerja. Roh kemunafikan, roh yang tidak sungguh-sungguh, roh yang hanya mementingkan diri sendiri, dalam nama Yesus aku patahkan. Roh Kudus ambil alih, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas kami, supaya apa yang kami lakukan Tuhan dipermuliakan. Yang siap diberkati firman, sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, tidak lupa saya mengucapkan atas nama seluruh keluarga besar kami dan atas nama Gembala mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Biarlah lihat Natal tahun ini membawa kita terus bangkit dan maju serta bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku udah kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Pagi ini kita berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, setiap kita pasti mengalami hal itu. Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya penyertaan Tuhan sampai hari ini, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, dalam dunia usaha kita, dalam sekolah kita, bahkan juga dalam pelayanan. Terlebih pada hari ini kita masih dapat mengadakan ibadah Natal. Semuanya ini bisa terjadi berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa Allah menyertai saudara dan saya? Allah menyertai saudara dan saya itu semuanya karena Allah mengasihi kita. Allah menyertai kita karena manusia itu membutuhkan tuntunan Tuhan. Allah menyertai saudara saya supaya apa? Supaya saudara saya tidak takut di dalam menjalani hari-hari ini. Tapi ketika kita meyakini penyertaan Tuhan, saya percaya ketakutan bisa kita atasi. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya firman Tuhan ini setiap tahun seringkali kita dengar, yang berhubungan dengan perayaan Natal. Dan hari ini sekalipun kita tidak mengadakan perayaan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, dengan jumlah jemaat yang hadir, dengan kapasitas tempat yang lebih luas, tetapi tahun ini di masa pandemi ini kita mengadakan Natal di gedung gereja sendiri dengan jumlah yang terbatas. Tetapi biarlah hal itu tidak mengurangi semangat kita. Untuk apa? Mengadakan ibadah Natal. Kenapa? Karena kita tahu kalau hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah Natal, semuanya itu karena penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Berbicara tentang kelahiran Yesus, semuanya itu sudah digenapkan firman Tuhan. Sekalipun sampai hari ini banyak orang memperdebatkannya, tetapi bagi saudara saya, kita meyakini bahwa Yesus Kristus telah lahir bagi kita, dan hari ini kita merayakan hari kelahirannya. Nah, saudaraku Tuhan, ketika kita mengerti bahwa hidup kita disertai Allah, maka apa respon kita sebagai gereja Tuhan yang harus kita lakukan? Ada berapa respon yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan ketika kita mengerti hidup saudara saya ada dalam penyertaan Tuhan? Bagian yang pertama yang harus kita lakukan sebagai respon kita sebagai gereja Tuhan, yang pertama, jangan sampai kita dibelenggu oleh yang namanya ketakutan. Berbicara tentang ketakutan, ada ketakutan yang merugikan, ada ketakutan yang menguntungkan. Takut yang menguntungkan ketika saudara takut akan Tuhan dan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, maka itu takut yang membawa keuntungan. Tapi ada ketakutan yang justru membuat saudara saya menjadi takut melakukan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu sudah kasih Tuhan, ada beberapa contoh yang ketakutan itu justru membuat kita menjadi lemah, ya. Yang pertama itu takut untuk berpergian. Sekarang kan banyak orang yang takut berpergian. Kenapa? Karena masa-masa ini, masa yang tidak mudah di masa pandemi ini. Takut untuk melakukan pekerjaan, takut berinteraksi dengan orang lain, bahkan takut untuk ibadah, takut untuk pelayanan. Saudaraku udah kasih Tuhan, takut itu seperti itulah takut yang melemahkan. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini salah satu takut, tapi takut yang tidak menguntungkan. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya itu akan mendatangkan hal yang dahsyat luar biasa bagi kita. Amin. Pertanyaan selanjutnya, saudara dikasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan? Saudara dan saya tidak boleh dibelenggu ketakutan. Kenapa? Yang pertama, karena ketakutan itu melemahkan iman. Yang selanjutnya, ketakutan itu menghambat kita untuk dapat mengalami mujizat Tuhan. Ketakutan itu membuat kita menjadi bimbang dan mendua hati ketika kita dibelenggu ketakutan, ya. Ketika kita dibelenggu oleh ketakutan, maka itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Tapi saya percaya, saudara saya, hari ini ada tempat ini, hari ini bisa mengadakan ibadah Natal bersama-sama. Kita ada tempat ini membuktikan bahwa kita percaya Tuhan menyertai kita, sehingga kita tidak takut untuk mengadakan Natal pagi hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membacakan satu firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Saudaraku kasih Tuhan, Yosua yang menghadapkan tantangan ketika mau merebut bagian selatan tanah Kanaan. Ada orang-orang yang dihadapkan merupakan musuhnya, ada orang-orang dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut.
percayalah, aku menyertai engkau, dan musuhmu akan ditaklukkan. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Hari ini jangan takut, jangan dibelenggu oleh ketakutan, sebab ketakutan itu menghambat pertumbuhan imanmu. Ketika engkau dibelenggu oleh ketakutan, membuat engkau tidak dapat mengalami mujizat Tuhan. Ketika engkau dibelenggu oleh takutan, membuat hatimu bimbang. Ketika engkau dibelenggu ketakutan, menghambat pertumbuhan rohanimu. Tapi pagi hari ini kita berkata, aku percaya penyertaan Tuhan sempurna di kehidupanku, membuat aku bangkit, dan aku akan melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Ini bagian pertama. Yang kedua, ya, saudaraku, respon kita ketika kita melihat bahwa kita mengerti bahwa Allah kita ini Allah Immanuel, apa sih respon kita? Ya, respon kita adalah next, yang kedua adalah kita harus tambah mengasihi Tuhan. Kita harus tambah dan semakin mengasihi Tuhan. Ingat lagu ini, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat lagu ini bahwa Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita, makanya hari ini next yang kedua itu adalah kita harus tambah mengasihi Tuhan. Saudara masih ingat bahwa kalau kita ada saat ini, kita ada di detik ini, saudara bisa renungkan bahwa kalau kita baru lahir, kita dilahirkan dari rahim ibu kita, dan saat ini kita, waktu itu kita tidak bisa berjalan, Tuhan bisa buat kita bisa berjalan. Saat itu kita belum bisa ngomong, Tuhan berikan kita untuk bisa kita ngomong. Saat itu kita tidak bisa melihat, Tuhan bukakan mata kita untuk kita bisa melihat. Kalau sampai saat ini engkau masih bisa sekolah, kalau sampai saat ini engkau masih bisa bekerja, kalau sampai saat ini engkau bisa bernafas, kalau sampai saat ini engkau dari merangkak bisa duduk, bisa jalan, saat ini bisa pergi kemana-mana, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan hingga detik ini. Maka kita akan lewat momen Natal, Tuhan hanya ingatkan, aku ini mengasihi engkau, penyertaanku ini loh buat engkau utuh, terus ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau lihat bahwa waktu Natal ini Tuhan ingatkan supaya kita ini tambah mengasihi Tuhan. Perjalananmu sampai hari ini hingga detik ini, kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau bukan Tuhan yang pimpin, kalau bukan Tuhan yang menyertai, semuanya sia-sia. Seringkali kita menyepelekan hal itu dan kita tidak bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa nafas hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Sehingga kalau detik ini hidupmu engkau sia-siakan untuk Tuhan, kalau hari ini detik ini pun engkau tidak mempergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara, waktunya tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Kenapa? Dia segera datang. Oleh sebab itu punyalah waktu buat dia. Adakah waktumu hari-hari ini untuk engkau duduk di bawah kaki Tuhan menyembah dia? Adakah waktumu hari-hari ini untuk engkau senangkan hati Tuhan? Adakah waktumu hari-hari ini untuk kau baca firman Tuhan? Engkau tahan melihat HP berjam-jam, tetapi engkau tidak tahan membaca Alkitab seditik pun, seayat pun engkau tidak bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, pasti punya waktu buat dia. Dia selalu menunggumu, saudara. Yesus selalu tunggu kita. Dari engkau bangun, siang, sore, malam, dia selalu tunggu kita. Adakah waktunya buat aku? Adakah waktumu buat aku, kata Tuhan. Kalau hari ini, momen Natal ini, penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan hanya mau ingatkan, kita harus tambah mengasihi Tuhan. amin. Kalau sampai saat ini engkau ada, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita semakin senangkan hati Tuhan. Kita next, kita akan lihat video ini. Amin.
Saya hanya mau ingatkan ini, saudara. Ini waktu mereka, saat mereka gereja tidak bisa dipakai, saat mereka haus akan Tuhan, saat mereka haus dengar firman Tuhan, mereka pakai waktunya ini. Mereka enggak takut, mereka enggak malu untuk memuji Tuhan di jalanan. Enggak, karena apa? Hatinya haus untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Amin. Jangan hanya datang saat ini, saya hanya sekarang ngomong dengan jemaat, saya ngomong dengan keras. Saya nggak akan pernah ngomong dengan hati-hati yang lembut-lembut. Kenapa? Karena kami sedang mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk menyongsong kedatangan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, yang rohaninya kuat di dalam Tuhan, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Ayo datang ke gereja, jangan hanya mau Natal aja ya. Tengok kanan kiri, yang hanya Natal, datangin Natal hanya Natal aja. Jangan hanya mau datang ke gereja, ke rumah Tuhan hanya saat kita butuh saja. Jangan hanya mau datang ke gereja, datang ke Natal, datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan hanya pas kita lagi nggak ada siapa-siapa, baru butuh orang gereja, baru butuh Tuhan. Saudara, bukan waktunya. Lewat Natal ini Tuhan mau kita buat kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Taruh tangan kita di dada, katakan, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati. Kalau kita cinta Tuhan, pasti kita punya waktu buat Dia. Dan Dia selalu ingat, Dia selalu menunggu kita untuk kita bisa dekat dengan Dia. Baik, ini bagian yang kedua, ya, respon yang kita harus lakukan ketika kita telah mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tambah mengasihi Tuhan. Bilang kiri kananmu, bilang gini, kita harus tambah mengasihi Tuhan. Amin. Tambah mengasihi Tuhan berarti ada waktu yang kita berikan untuk apa? Berdoa, baca firman, ibadah, dan juga melakukan pelayanan yang ada. Semuanya kita lakukan karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ini waktunya yang harus kita tunjukkan di masa-masa yang sukar ini. Sejauh mana kita menunjukkan hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika engkau lakukan hal itu, maka engkau terus boleh melihat cara Tuhan menyertai dan terus memberikan solusi yang terbaik bagi kita sekalian. Ini bagian yang kedua. Selanjutnya kita lihat bagian yang ketiga, respon kita ketika kita mengerti bahwa hidup kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga, bersukacita, berdoa, serta terus bersyukur kepada Tuhan. Itu respon kita yang ketiga. Mengapa itu kita lakukan? Karena kita tahu kita adalah umat yang dikasih Tuhan. Karena kita adalah umat yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara saya, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita sekalian. Karena Ia mengasihi saudara, maka Ia terus menyatakan kebaikannya bagi kita. Ketika kita menyadari itu, maka jangan lupa untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur dan terus berdoa kepada Tuhan. Kita melihat ada contoh dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-20 dan seterusnya. Ketika murid-muridnya diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil, beberapa muridnya yang ketakutan, tapi Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Berarti penyertaan Tuhan itu penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak setengah hati, tetapi penyertaannya sempurna bagi kita. Amin. Sekalipun menghadapi badai, tantangan, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, jangan takut. Aku menyertai engkau, segala kuasa telah diberikan Bapa kepadaku. Aku akan menyertai engkau dan akan terus menyatakan karya-Ku dalam kehidupanmu dan pelayananmu. Karenanya pergi memberitakan Injil. Contoh yang kedua di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-13, ayat ke-21 hingga ayat ke-22. Allah menuntun umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kenapa itu dilakukan?
Karena Allah mengasihi umatnya. Ketika kita mengerti hidup kita dikasih Tuhan, maka jangan lupa untuk apa? Bersukacita, berdoa, dan terus bersyukur. Sampai hari ini saudara diberkati. Sampai hari ini saudara bisa makan. Amin. Hari ini sampai hari ini saudara bisa beraktivitas. Semuanya karena Tuhan mengasihi saudara. Ketika kita mengerti itu semuanya karena kemurahan Tuhan, maka tetap bersukacita dan terus berdoa dan terus bersyukur. Lihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ke-16 hingga ayat ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat ke-18. Perhatikan di situ saya bacakan demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ini bagian yang ketiga. Sebagai respon kita ketika kita tahu dan mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Saya ingatkan sekali lagi, respon kita yang pertama, saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita dibelenggu oleh ketakutan. Lalu yang kedua, kita harus tambah mengasihi Tuhan. Respon yang ketiga, bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bangga dan jangan sampai dibelenggu oleh ketakutan. Tetapi sebaliknya, kita harus tambah mengasihi Tuhan, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan Immanuel.
kasih dalam Tuhan. Kau taruh tangan kiri di dada dan engkau angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita lewat Natal ini bahwa Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertaimu, Dia Allah yang senantiasa ada bersamamu saat suka dan dukamu. Kalau sampai saat ini engkau ada, itu pun tidak terlepas karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Ucapkan syukur kepadamu di momen Natal ini kepada Tuhan. Yes. Dia ada di sini saat ini. Dia lihat hatimu. Dia lihat pikiranmu. Bahkan Dia lihat masa depanmu. Tahun depan yang kita tidak tahu, Dia pun sudah tahu. Dia tidak pernah tinggalkan kau sedetik pun. Punyalah waktu untuk senantiasa dekat dengan Dia. Lebih lagi dengan Tuhan. Yes, haleluya. Immanuel. Natal ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang Immanuel. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di penghujung sampai di penghujung akhir tahun 2020 ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu supaya kami boleh senantiasa belajar untuk taat dengan Tuhan. Bahwa dalam setiap suka duka dan suka dan duka kami, di tengah-tengah ketakutan dunia ini, di tengah-tengah ketakutan pandemi ini Tuhan, Engkau Allah yang berjanji kepada kami senantiasa menyertai kami, buat kami untuk kami terus Tuhan berkata tidak takut karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama pulang dan kita akan terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, percayalah berkat kepada Tuhan menyertai engkau memasuki di tahun 2021, tahun yang pasti rahasia buat kita. Tapi kalau tahun-tahun kemarin kita lewati, tahun 2020 kita lewati bersama dengan Tuhan, sekalipun banyak badai tantangan, tapi kita bisa melewatinya. Bahkan kita masih bisa merayakan Natal pada pagi ini. Saya percaya penyertaan Tuhan di tahun-tahun akan datang pun akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita semuanya, baik dalam keluarga, dalam usaha maupun dalam pengirian pelayan kita akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin.